cyberbullying itu dasarnya sebenarnya emang dari bullying. Bullying adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang terwujud dalam sebuah penyiksaan. Bullying melibatkan penghinaan secara verbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan pada korban tertentu atas dasar suku, bangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual atau kemampuan diri. Kalau kata siapa tuh yang di Instagram tuh aku lihat, dengan tobat dah lo. Mending pada tobat dah. Gue jadi ngeri bacanya. Halo guys, ketemu lagi kita di channel Icari bersama gua Ari dan Ica. kali ini kita kontennya adalah tentang Masa lalu. Apa yang sudah pernah menjadi karya lu selama hidup sebagai manusia. Karya yang udah pernah dihasilkan ya yang paling pertama skripsi gitu Yang ya. paling pertama dan yang paling signifikan. Ya skripsi itu adalah ujian terberat bagi semua orang yang berkuliah. Kuliah S1. Tapi sebenarnya yang paling berat itu bukan skripsinya, tapi adalah melawan diri kita yang malas mengerjakan skripsinya itu. Malas banget ya Pak? Ya aku Iya. Berapa tahun Pak ngerjain skripsi Pak? 4 tahun ngerjain skripsi. Jadi kita berdua tuh dari psikologi guys, yang belum tahu. Oh iya benar juga ya. Itu langsung cerita skripsi aja. Iya nggak apa-apa. Nggak Kita tahu. tuh sarjana psikologi. Aku masuk 2007, lulus 2012. Kalau misalnya dari selesai mata kuliah langsung skripsi, harusnya 2011 sudah bisa lulus. Gitu. Tapi kenapa lama? Kamu ikutan ini ya seminar? Ikutan ada workshop psikologi forensik gitu. Kebanyakan nonton Criminal Minds sama baca Conan. Baca Conan, gara-gara baca Conan sih lebih tepatnya. Tapi aku baca Conan juga pengennya jadi mangaka dulu, pengen jadi pembuat komik. Soalnya aku tahu nggak bisa gambar, jadi kayak ya sudah lah. Terus tapi kamu bisa memecahkan masalah gitu, memecahkan kasus. Pede banget. Kayak lebih susah. Kayaknya kan seru banget gitu, kayaknya lihat kasus-kasus, apalagi kan nonton Criminal Minds kan kayak behavioral profiling banget kan, kayak gila seru banget nih gitu. Jadi kayak tertarik sebenarnya awalnya dulu. Cuman pas tahu bahwa forensik itu harus itu kan masuk ke kepolisian gitu kan, terus kayak harus menghafal undang-undang juga, pasal-pasal hukuman segala macam, terus kayak males banget kayaknya. Terus gitu mesti apa sih, observasi dan ininya kan mesti kuat banget gitu, sedangkan gue orangnya sedangkan dia adalah korban observasi. Ya udah, intinya ya aku dulu ikut seminar itu karena kebetulan skripsiku itu judulnya itu ada hubungannya dengan forensik gitu deh. Skripsi kamu apa? Judul skripsiku pengaruh trait kepribadian, strain dan interaksi orang tua dan anak terhadap cyberbullying pada remaja. Ya, makanya jadi sempat ikut psikologi forensik karena itu, seminar itu, karena ya skripsiku agak-agak nyambung dikit lah ke crime maksudnya ke cybercrime waktu itu. Oke. Jadi makanya ikutan. Strain ya. Aku baru dengar sih istilah strain itu. Meskipun sebenarnya kemarin udah sempat dibahas, kita udah pernah sempat diskusi, bisa googling strain itu apa gitu. Cuma kamu sendiri sebagai peneliti nih, pernah nggak sih ngerasain strain dan cyberbullying gitu? Kenapa milihnya cyberbullying dan kenapa strain? Kalau misalnya perbedaannya ya antara stress sama strain gitu kan. Jadi stress itu kan kalau istilah ilmiahnya gitu, stress itu kan kita tertekan gitu, situasinya tuh menekan kita gitu. Kalau stres. Iya. Jadi bisa mengakibatkan bentuknya tuh, sebenarnya strain itu salah satu bentuk dari stres juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau secara psikis, kalau yang aku baca, kamu teliti ya gitu, aku teliti gitu di skripsiku, variabel kamu itu salah satu bentuk dari stres yang diakibatkan dari adanya emosi-emosi negatif dari orang gitu, dari orang lain. Jadi mengakibatkan dia itu bisa, jadi emosi negatif berpengaruh mengakibatkan kita jadi stres, jadi kayak frustrasi atau marah gitu bawaannya. Dan lebih lanjut lagi bisa berujung pada kenakalan. Kenakalan karena strain itu. Malah jadi diskusi. Iya. Udahlah itu mah ranah yang akademisi aja lah nih. Ini kan nanti kan ditonton juga nih sama alumni psikologi nih. Ya kalian lebih paham lah ya. Tapi nah sekarang yang menariknya adalah cyberbullying itu. Nah kayaknya di zaman sekarang relevan banget ya gitu. Apalagi manusia sekarang
udah pakai istilah netizen, udah pakai haters, lovers love. Apa sih? Tapi kan relevan banget sih kalau misalnya cyberbullying. Kalau sekarang ini ya, Nah, iya sih aku tuh kayak apa ya? Akhir-akhir ini kan banyak banget ya Kak, apalagi kan sekarang kita pakai medsos gitu. Dulu tuh aku kan 2011 neliti tentang cyberbullying, itu tuh bisa dibilang apa ya? Zaman dulu tuh kayak masih jarang banget gitu penelitian tentang cyberbullying. Tapi kan perilakunya udah banyak. perilakunya sebenarnya udah banyak, terutama di luar negeri ya. Perilaku. Apa kasusnya? Fenomena. Ya. Fenomenanya kalau untuk di dalam negeri sih, di Indonesia nih khususnya mungkin nggak semasif sekarang gitu, karena di mana orang-orang yang langsung yang apa dikit banyak yang sebel terus kayak maki-maki. Tapi sekarang tuh jadi budaya cyberbullying kalau menurutku sih di Indonesia ya. Sekarang jadi kayak ya, di mana-mana kayak sih. nih konten apa gitu ya, atau kita ngucapin sesuatu. Oke lah, kita nggak menyebutnya konten aja lah, konten di baik di Twitter atau ucapan-ucapan kita itu terus langsung ada aja yang nyerang gitu kan, dia kan sebenarnya melakukan cyberbullying dong gitu kan. Jadi semua orang tuh sebenarnya pelaku dan juga korban gitu. Jadi sebenarnya impas dong gitu. Kalau lo merasa adalah korban cyberbullying, coba lu lihat lagi diri lu. Mungkin lu juga melakukan tindakan. Iya ya. Kalau sekarang udah makin bias sih antara siapa, apakah dia korban, apakah dia pelaku, apakah dia bystander gitu. Bystander itu apa? Pemerhati. Jadi dia nggak terlibat langsung dalam bullying gitu, dalam cyberbullying itu, tapi dia melihat membiarkan nggak ini. Berarti kalau mungkin aku merasa aku adalah bystander. Perilakunya bystander itu lebih ke apatis kali ya, atau enggak juga? Enggak juga, terlepas itu dia apatis atau bukan, tapi kan dia lihat gitu, dia tahu gitu. Kayak misalnya kepo-kepo gitu kan, kenapa nih kepo. Gitu kan, pengen tahu. Okay. Orang sekarang banyak dari bystander juga gitu. Cuman kalau zaman dulu, ya waktu aku neliti dulu itu tuh kayak fenomenanya masih belum kayak sekarang, bisa dihitung lah gitu. Fenomena terkenal itu cyberbullying yang di Indonesia contohnya apa? Yang dulu aku ingat itu ada ya, jadi ada orang yang nulisnya itu pakai huruf gede kecil gitu loh. Oh, kayak, alay. Ya, disebutnya seperti itu. Huruf alay. Padahal tuh butuh kreativitas tingkat tinggi loh. Iya, terus ada yang nulis kayak gitu, terus dibully lah sama seluruh timeline itu. Kalau yang aku pakai di skripsiku itu waktu itu sempet ada balas-balasan komen-komen yang di Twitter. Iya, di Twitter. Kalau kamu platformnya apa? Platform. Karena dulu 2011 itu kan yang lebih masif tuh Twitter dulu. Jadi ada Twitter? Karena Twitter waktu itu masif banget, masih orang-orang, semua orang pakai Twitter gitu kan. Dan 2011 tuh semua orang tuh kan menumpahkan isi pikirannya tuh ke Twitter gitu. Nah Twitter. Terus kalau yang flaming tadi kamu bilang apa? Artis tua ya kan? Jadi mereka tuh saling ejek gitu, sampai ada salah satu artisnya juga kan, dia punya anaknya. Udah. Pokoknya gitu, tau lah ya. Nah, lanjut terus. Terus kamu jadi sebel. Iya, sebel. Dia lagi cerita terus di ya udah. Ya. Soalnya konten kita ini juga pasti bisa memunculkan perilaku kamu biarkan aja cerita dulu. Oh iya. Nangis dong. Wah, KDRT nih aku kerasan dalam rekam konten KDRT. Jadi sudah berapa lama Mbak menyesal Mbak? Jangan diulangi lagi ya. Ingat anak di rumah. Kamu sedih kenapa? Kamu gitu. Terus abis itu cyberbullying. Oh, jadi kan karena ada fenomena itu. Ya. Nah, udah gitu subjeknya dari Twitter. Kamu online? Jadi karena kan cyberbullying kan, jadi kayaknya alangkah lebih baiknya kalau kuesioner itu disebar secara online. Jadi padahal waktu zaman lu kayaknya kuesioner online tuh agak diragukan gitu ya. Iya, dulu yang aku tahu yang pakai kuesioner online sebelum aku ada satu angkat ke kelas juga, senior aku. Ada senior kamu juga? Iya, bukan kamu. Kalau orang zaman dulu, jadi tuh kuesioner online tuh kayak dipertanyakan lah, Iya. Zaman sekarang COVID online. semuanya online, assessment online, mamam tuh, emang enak. Iya, jadi zaman dulu ya aku karena terelakkan. Iya, karena kan subjeknya cyberbullying gitu, jadi ya online kayaknya lebih
bisa dapet. Sebar Jadi online. sebar online lewat Twitter waktu itu. Jadi Berapa orang respon ini? waktu itu dapat 193. Banyak. Ya online sih ya. Jadi minta bantuan sama akun publik gitu. Jadi dulu ada @mahasiswa. Jadi kayaknya sampai sekarang sih masih ada tuh akunnya. Terus aku minta tolong gitu ke dia, tolong dong Min sebarin. Abis itu di retweet sama dia. Terus dari situ langsung banyak yang ngisi tuh. Kalau zaman sekarang tuh lebih banyak lagi. Kayaknya mungkin lebih Cyberbullying lagi, banyak kali ya sekarang tema-tema iya, itu. bisa lebih banyak lagi. Enggak tahu ada beberapa ini sih maksudnya kayaknya setelah aku neliti tuh kayaknya Ada beberapa banyak. yang minta ada yang minta referensi ke kamu gitu ya, yang Iya. peneliti-peneliti ini. Ada beberapa. Salah satu contoh ilmu yang bermanfaat nih. Amin. Sedekah ya benar, ilmu yang bermanfaat. Jadi Insya Allah. amal jariahnya tuh ilmunya tuh nggak berhenti gitu. Terus karena relevan gitu. Iya, jadi ada beberapa kali gitu dari sampai sekarang juga. Kemarin terakhir ada juga tuh tiba-tiba gitu ada yang kalau yang terakhir tuh ada DM tiba-tiba DM di mana? DM di Instagram. Oh, Instagram. Oh. Jadi tiba-tiba Kak tolong baca DM dong gitu. Jadi ternyata ada DM yang aku nggak kebaca gitu karena dia kan bukan friend aku gitu kan. Nggak tahu, maksudnya aku juga nggak kenal personal sama dia, aku nggak tahu siapa. Gitu. Gitu. Tapi mungkin tahu info ada salah satu referensinya itu skripsi aku gitu. Terus dia mencoba reach out to me gitu. Enak ya, maksudnya sesuatu yang kita jadi karya terus ini benar-benar contoh nyata. Ya banyak sih contoh nyata lain di luar sana gitu, tapi istilahnya hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil kita lakuin, kita bikin, ternyata mendatangkan manfaat buat orang lain tuh rasanya tuh kayak apa ya, kayak ya gua aja dengerin kayak apa nggak nyangka ya gitu ya skripsi Iya kamu sih nggak gitu, nyangka ya. apa Padahal kayaknya dulu padahal tuh sebenarnya hasil penelitianku tuh nggak terlalu, hasilnya itu tidak ada pengaruh. dari antara trait kepribadian. Trait kepribadiannya apa? Teori B5. Trait kepribadian B5 dan strain itu dan interaksi orang tua dan anak interaksi orang tua dan anak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap cyberbullying. Kenapa ngambil interaksi orang tua dan anak juga sih? Pokoknya kan karena aku ngambil penelitian dari jurnal-jurnal terdahulu kan. Jadi dulu tuh aku emang ngambil jurnalnya tuh karena itu cyberbullying di Indonesia masih kurang, belum banyak ininya. Jadi aku banyak kan dapat jurnal-jurnal itu dari luar negeri banyak kan. Terus kalau luar negeri udah banyak jurnal-jurnal yang ngebahas tentang cyberbullying itu udah banyak. Bullying itu juga ada komponen interaksi orang tua anaknya juga gitu terhadap bullyingnya Nah gitu. mungkin iya ya, tapi sih nggak tahu sih, ini sotoy aja sih. Mungkin emang itu beda klaster kali sih ya, klaster. Maksudnya gini, dia core-nya bullying. Cuma ketika udah cyber, kayaknya mungkin yang lebih diteliti lagi bukan interaksi sama orang tuanya. Kayak sekarang hal-hal yang sifatnya digital itu kan personal ya gitu. Jadi kayaknya interaksinya bukan interaksi antar di dalam keluarga deh, kupikir. Jadi mungkin interaksinya dengan peer-nya gitu loh. Iya kan harusnya dia enggak gitu. Tapi kalau bullying yang benar-benar sifatnya offline gitu, offline bullying gitu ya, pasti relevansi dengan antar interaksi keluarganya bisa muncul gitu. Tapi hipotesis utamanya kan kepribadian, strain dan interaksi orang tua anak itu punya pengaruh terhadap cyberbullying gitu kan. Terus ekspektasinya kan bahwa ada pengaruh nih kalau misalnya pengaruhnya tuh pengaruh negatif gitu. Jadi maksudnya semakin tinggi interaksi orang tua dan anak akan semakin rendah cyberbullying kan gitu kan ya, kalau misalnya secara logika gitu. Tapi ternyata di penelitianku interaksi orang tua dan anak itu makin tinggi, interaksinya positif gitu. Jadi cyberbullying itu makin tinggi juga. Enggak, berarti sebenarnya makin tingginya terhadap korban. Jadi aku bikin terhadap korban. Aku kan bikin tiga apa sih komponen dari DV-nya itu, dari variabel cyberbullying itu. Jadi diidentifikasi mana yang jadi pelaku, mana yang jadi korban, dan mana yang jadi bystander. Jadi terus setelah diteliti ternyata tuh interaksi orang tua anak itu berpengaruh secara negatif terhadap cyberbullying yang merupakan korban. Jadi makin tinggi interaksi orang tua dan anak, maka dia semakin rentan untuk terkena jadi korban cyberbullying. Makin rentan. Makin positif. Dia makin rentan jadi korban cyberbullying gitu. Karena dia makin tinggi interaksinya sama orang tuanya. Aneh juga sih. Kalau diteliti ya mungkin. Tapi mungkin harus dicari lagi. Iya, makanya harus gitu ya. Harus kan makanya coba tolong ada yang mau sponsorin kami buat neliti ini gitu. Atau enggak ini aja, kalau misalnya ini ide aja, masukan untuk misalnya teman-teman
adik-adik yang pengen meneliti skripsi gitu kan, skripsinya mau tentang cyberbullying juga gitu misalnya, ini masukkan aja gitu, mungkin bisa diteliti lebih lanjut tentang itu gitu misalnya. Iya benar. Karena memang relevan banget sekarang ini. Iya. Terus kalau yang trait kepribadian yang pengaruh cuma satu. Tunggu, biar aku tebak. Big Five Kan Big Five kan dia kan Big Five itu ada extroversion, openness, terus neuroticism, conscientiousness. Iya, satu lagi apa? Agreeableness. Ada yang berpengaruh salah satunya. Aku tebak extraversion ya. Berarti neuroticism. Oke. Juga. Apa? Agreeableness. Oh, jadi korban? Enggak, jadi dia berpengaruhnya secara negatif. Maksudnya? Jadi kalau orangnya... Jadi orang yang agreeableness dia tuh lebih kayak asertif lebih kan, terus udah gitu lebih kayak dia suka mengalah, dermawan, baik hati. Agreeableness tuh baik hati orangnya gitu. Berarti kalau makin tinggi agreeableness-nya, orangnya makin suka makin baik pengertian gitu, apa yang altruis sih, kayak altruis gitu. Iya. Nah, terus tapi kalau misal jadi yang ini yang agreeableness-nya yang tinggi atau yang rendah? Agreeableness-nya yang tinggi. Terus cyberbullying-nya rendah. Jadi dia nggak akan menjadi pelaku dan nggak akan menjadi korban gitu. Oh, ya karena orang kecenderungannya untuk ya orang baik hati sih. Iya. Tapi kalau agreeableness-nya rendah, bisa kemungkinan dia jadi pelaku. Soalnya kalau di sini kalau di deskripsiku sih tentang gua kan juga tentang trait kepribadian ya gitu. Kayaknya waktu itu lagi happening gitu. Ya. Karena aku ingat soalnya setelah aku nggak lama setelah aku selesai itu lah skripsi, abis itu nggak boleh ada yang pakai Big Five lagi. Semua orang banyak pakai itu. Karena ngejar buat dapetin variabelnya nggak cuma 2. Variabelnya harus 8 minimal. Tapi kalau sekarang mungkin karena kita udah bisa berhasil menyelesaikan skripsi, kalau ngeliat variabel mau sebanyak apapun malah jadi menarik ya sebenarnya. Iya. Kalau lu kayak males banget. Ini apa sih? Aduh, minimal 8 variabel. Ya gitu. Ya. Jadi agreeableness makin tinggi, makin rendah cyberbullying-nya. Dia nggak akan ngelakuin, nggak akan jadi korban, terbebas gitu ya. Bisa gitu ya, menarik sih. Oke. Nah terus apa sih yang kamu ekspektasi gitu yang kamu harapkan dengan kondisi Cela? Gue ngomong kondisi zaman sekarang nggak, maksudnya ternyata kan skripsinya Ica tuh memberikan banyak manfaat ya gitu. Pertama buat orang-orang yang melakukan penelitian dengan variabel yang sama, dengan tema yang sama. Terus yang kedua kayaknya ini makin relevan di zaman sekarang gitu loh, yang orang-orang kayak yang kemarin yang bulan puasa itu yang videonya siapa yang ngebohongin waria itu loh. Oh iya. Ya itu kan dia melakukan cyberbullying sebenarnya. Iya enggak? Dia bullying. Iya, bullyingnya 2 gitu. Satu bullying ngasih paket, terus kemudian kontennya disebar. Ya terus habis itu dia jadi korban. Dan dia jadi korban bullying juga korban gitu. Korban cyberbullying juga. Ya itu menarik sih maksudnya. Gitu kan. Kamu kenapa menghela nafas? Nggak apa-apa. Ya inilah dunia itu gimana pun juga kita nggak akan bisa nemuin idealis kebaikannya gitu, karena manusia sempurna itu cuma Rasulullah doang. Jadi ya kita mendekati juga, alhamdulillah. Ini apa sih, serius amat? Iya memang serius gitu. Maksudnya ya aku juga bystander, aku juga pelaku, dan aku juga korban gitu. Ya. Kalau kamu ekspektasi kamu, misalnya harapan kamu atau apa sih dengan relevansi yang ada sekarang gitu, dengan kalau kita bahas harapan atas apa maksudnya atas karya apa sih? Ya atas karya kamu. Gitu. Sebenarnya sih pengennya aku sebar ulang tuh kuesioner. penasaran aja sih. Buat menghilangkan rasa penasaran. Iya. Jadi latar belakang penelitian adalah menghilangkan rasa penasaran. Kira-kira itu ilmiah nggak? Coba Kak Rena, siapa lagi ya? Jambrong, coba tolong dikomentari gitu. Karena online kemarin itu jadi kayak banyak kekurangannya gitu, jadi kayak hasil yang didapat itu kayak nggak sesuai sama teori-teori yang udah dijabarkan sebelumnya gitu. Tapi mungkin sebenarnya kalau menurutku sih sebenarnya nggak perlu diulang ya, tapi diupdate ya. Iya, jadi iyalah pasti diupdate lah, nggak mungkin nggak itemnya sama kayak yang lalu. Maksud aku dengan responden yang sekarang yang lebih masif ini gitu kan, pasti kan orang-orang pada dulu respondennya berarti milenial, kan remaja akhir, milenial Gen Z. Berarti kalau sekarang Gen Z ya, kalau misalnya sekarang disebar kuesionernya nih demografinya Gen Z. Kalau berarti dulu kan Gen X kan, Gen Y. Iya. Gen Y kan, nah kalau kan Gen Z nih gitu kan, itu bisa dibandingin lagi.
menarik sih. Itulah beruntungnya punya istri cerdas itu. Anaknya pasti cerdas. Gak ada hubungannya. Tapi maksudnya bisa ngeliat sesuatu yang berbeda. Dan fenomena itu ternyata tahun itu visioner banget tuh di tahun sekarang. Kemudian 2012 dan kemudian 8 tahun kemudian tuh masih relevan gitu, makin relevan gitu loh. Makin relevan. Contohnya apa? Kemarin pas Pilpres semua orang jadi pelaku cyberbullying. Jadi pelaku cyberbullying. Iya nggak? Ya. Sampai ke generasi ayah ibu kita ya. Iya, generasi apa namanya? Baby boomer sama baby boomer Gen X semuanya tuh pelaku, korban dan bystander gitu. Jadi kalau artinya bullying apa? Definisinya. Kamu ada nyebut bullying sama cyberbullying? Jadi memang cyberbullying itu dasarnya sebenarnya emang dari bullying. Ya, oke. Nah. Sebentar. Bullying adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang terwujud dalam sebuah penyiksaan. Bullying melibatkan penghinaan secara verbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan pada korban tertentu atas dasar suku, bangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual atau kemampuan diri. Sudah jelas terkonfirmasi kalau kita adalah bangsa bully. Ya enggak? Maksudnya ya memang gitu loh. Kalau kata siapa tuh yang di Instagram tuh aku lihat, dengan tobat dah lo. Mending pada tobat dah. Gue jadi ngeri bacanya. Melanjutkan dari hasil apa istilah ini pembahasan dari skripsi kamu tuh sebenarnya bukan cuma sekedar hasil penelitian secara ilmiah begini, secara akademis begini hasilnya, tapi terus manfaatnya ternyata banyak yang pakai lagi gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah hikmah dibalik kenapa kita meneliti cyberbullying terus sekarang makin relevan gitu loh. Maksudnya tuh jadi introspeksi banget gitu, dan bertahun-tahun kita hidup dalam suasana chaos kayak gitu kan. Kemarin 2019 dan tuh itu nempel diri kita gitu loh. Jadi kayak kita si A ngomong apa kita bully, si B gitu. Aduh, semua konten isinya bully. Iya nggak sih? Dan orang nggak sadar itu gangguan jiwa. Mohon maaf yang psikolog yang sudah oke tuh mungkin bisa menjelaskan gitu. Ya karena itu ya, kalau menurut aku tuh karena kita semua dikasih akses ke media sosial kan. Dan dimana media sosial itu adalah salah satu wujud kita juga di dunia maya gitu. Maksudnya kita bisa jadi siapapun di dunia maya gitu. Nggak cuma jadi diri kita gitu. Kita bisa jadi siapapun dan jadi anonimus juga bisa gitu. Akan jadi lebih mudah bagi kita untuk menghina atau berucap buruk pada orang kalau misalnya dia nggak tahu siapa kita, ya kan? Ya, betul. Ya kan gitu. Jadi makanya itu jadi kayak lebih mudah, apalagi cuma di jari dijempol gitu betul. Habis itu send gitu, tinggal klik send gitu. Kayak itu juga salah satu yang dibahas juga sih di skripsiku kemarin. Jadi kayak karena orang bisa jadi siapapun lah yang dia mau gitu. Semua orang bisa mengemukakan pendapatnya gitu. Ya suka-suka gue gitu. Orang ini gue kok, akun gue kok suka-suka gue kok mau ngapain. Gila ya itu makanya jadi menyuburkan perilaku cyberbullying. Sosmed itu. Ya ini juga cyberbullying. Iya. Ya tapi nggak gitu juga sih, semuanya kembali lagi ke individunya masing-masing ya kan. Jadi sebelum kita berucap, sebelum kita memposting sesuatu atau kita mengungkapkan pikiran kita, ya dipikirin dulu gitu. Ini apa nih dampaknya gitu loh. Ini siapa nih yang akan terkena secara langsung atau tidak langsung. Atau maksudnya baik, ternyata ada orang yang beda persepsi gitu kan. Atau yang memang orang-orang yang punya kepentingan bully itu adalah komoditas, ya nggak bisa berbullying komoditas. Nah itu ya, tumben banget nih konten kita, berat ya gitu. Menarik sih, menarik. Sepertinya jangan lupa kalau ada yang mau komen. Kalau adik-adik ada yang mau melakukan penelitian yang sama dan mengembangkan penelitian dari Kak Ica, boleh di email gitu. Emailku nanti aku akan share ya gitu. Skripsiku. Jangan lupa subscribe, like dan share channelnya Icari. Tapi sebelum ditutup benar-benar closing, berarti kita bisa jadi tiga-tiganya, salah satu atau dua, atau tidak sama sekali yang seperti trait agreeableness. Nah itu menarik tuh. Maksudnya berarti kan ada orang-orang tipe yang agreeableness, apakah bisa kita konfirmasi lagi nih, dia benar nggak ya nggak akan jadi tiga-tiganya gitu. Berarti kan kalau misalnya gitu kita harus berkaca, dengan punya trait kepribadian seperti itu apa yang bisa membuat dia tidak ke dalam kategori pelaku, korban dan bystander gitu. Atau mungkin sebenarnya dia juga korban tapi dia nggak sadar. Ya
ya gue tidak gue tidak melabel diri gue korban, jadi kan istilahnya dia ikhlas tuh namanya tuh. Ya nggak sih, dibully tapi kayak enggak, gue nggak dibully kok. Iya lu dibully, enggak gitu kan, berarti kan dia Antara ikhlas sama ini beda tipis ya. sama apa? Ikhlas sama Sama apa? Sama apa? nggak jadi deh. Enggak, itu pasti ikhlas itu. Pasti ikhlas tuh orangnya. Aku yakin. Oke deh. Oke guys, Oke. sampai jumpa lagi di konten Terima kasih berikutnya. sudah Semoga menonton sampai akhir. ya semoga mendapatkan manfaat dari konten kali ini. Balik lagi, jangan lupa like, kemudian di subscribe, terus di share deh. Oke, dah. See you on the next content. And see you.